Oke, rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai pertama tentang blefaroplasti. Jadi blefaroplasti itu bisa ada keluhan matanya tampak mengantuk. Kadang-kadang pagi atau sore kita lagi nggak ngapa-ngapain, terus disapa sama orang, lo ngantuk ya, gitu. Atau sering orang ngomenin kita gitu, kok kita kelihatan banget dari pupilnya yang bisa kelihatan. Kemudian ini adalah salah satu contoh ptosis yang ringan. Jadi kalau kita lihat antara mata kanan dan kiri bukaannya nggak sama. Yang kita kerjakan nanti kita memperkuat aponeurosis namanya yang bertugas untuk membuka mata sehingga besaran bukaan matanya menjadi lebih sama. Kalau tidak dikoreksi, kalau dia ringan ya paling matanya kelihatan nggak sama aja gitu. Kalau di ptosis yang berat itu bisa menimbulkan mata malas atau lazy eyes gitu, sehingga mata satu menjadi lebih dominan daripada mata yang mengalami ptosis. Nah, jadi per definisi kan ada orang yang bilang matanya bagus deh kita. Kalau melihat artis kita suka melihat mata artis tuh bagus gitu. Nah, jadi komponen mata itu secara garis besar tuh ada 3. Kita lihat dari atas itu ada alis, kemudian ada kelopak mata, kemudian ada bulu mata, terus baru bola matanya. Nah, jadi dari atas nih ya kita lihat alis secara umum itu bila sudut alis yang di bagian luar itu dia lebih tinggi daripada sudut alis yang di bagian dalam atau di medial. Kalau sejalan dengan usia, kadang-kadang kulit dahinya mulai turun, mengakibatkan si sudut alis yang di luar itu tampak lebih turun dibanding sudut alis yang di medial, seperti di foto ini. Nah, jadi kesannya matanya seolah-olah lebih redup gitu. Nah, di aging eyes atau kelopak mata yang berubah karena faktor usia, nah ini jadi kita lihat ada namanya tritarsal show atau yang kelihatan pada saat dia membuka mata. Jadi di foto yang pertama itu tampak kelopak mata atas menutupi sebagian besar garis lipatan mata sehingga bahkan sampai pas di atas bulu mata. Kalau sebagian kita lihat di sisi yang foto kedua, di sisi kulit kelopak mata atas yang luar, dia tampak lebih jatuh atau menutup dibanding kelopak mata yang di sisi medial. Nah, di foto ketiga itu terlalu berlebihan kelihatannya gitu. Nah, jadi tapi masih kelihatan tuh seluruh lipatan kelopak matanya, kemudian garis bulu matanya itu terlihat lebih jelas. Nah, jadi mata yang indah itu yang bisa kelihatan posisi alis yang baik sehingga dia kelihatan lebih muda dan matanya benar-benar terbuka dari kelihatan lipatannya dan bulu matanya. Kapan operasi blefaroplasti itu perlu dilakukan, diindikasikan bisa mulai dilakukan pada pasien 30 tahun ke atas atau yang mengalami efek penuaan kulit. Kenapa 30 tahun? Karena kadang-kadang di daerah barat itu kecenderungan untuk terjadinya aging itu lebih cepat dibanding orang-orang Asia, sehingga kadang-kadang as early as 30 tahun mereka sudah mulai itu melakukan operasi blefaroplasti. Kemudian terjadi kelebihan kulit di kelopak mata bawah, mulai terbentuknya kantong mata, nanti ada foto klinisnya, kelebihan kulit pada kelopak mata atas yang menyebabkan penyempitan lapangan pandang penglihatan. Kita kantong mata tadi ya.
Ada, yaitu pada pasien-pasien yang mengalami peningkatan tekanan intraokuli glaukoma, kemudian pasien yang mengalami tekanan darahnya terlalu tinggi dan tidak terkontrol gitu. Kenapa? Karena di situ ada pembuluh-pembuluh darah yang kecil banget yang kadang-kadang itu easily bleed. Terus permasalahan intraokuli seperti ablasio retina, penyakit hipertiroidisme yang matanya seolah-olah melotot, komplikasi pasien yang mengalami komplikasi diabetes pada mata. Kemudian kalau dia, dia nih saya pengen perbaiki kelopak mata, lalu apa yang harus saya persiapkan untuk operasi? Pertama, pasien menjalani pemeriksaan mata lengkap sebelum operasi. Hal ini ditujukan untuk benar-benar men-screening bahwa tidak ada permasalahan intraokulinya gitu. Jadi kalau pasien yang mungkin nggak pernah pakai kacamata, terus dia misalnya mulai usia 30-an, kadang lihat kabur, coba deh dicek dulu gitu, pastikan bahwa tidak ada permasalahan miopia gitu pada matanya. Nanti jangan sampai setelah operasi malah lebih aware, kok mata saya kabur-kabur gitu. Padahal siapa tahu itu memang sebenarnya sudah terjadi sebelumnya. Pasien tidak boleh minum obat pengencer darah karena kita harus benar-benar mengontrol perdarahan dengan sangat baik, karena perdarahan yang terjadi post operasi itu bisa meningkatkan tekanan intraorbitalnya yang nantinya bisa menekan si nervus oculi sehingga menyebabkan nyeri dan penurunan visus secara mendadak. Kemudian berhenti merokok selama beberapa minggu sebelum operasi untuk memperbaiki atau supaya penyembuhan lukanya lebih baik. Jangan lupa pada saat tindakan itu harus mengajak salah satu anggota keluarganya untuk mendampingi, karena kalau matanya dilakukan tindakan pasti nanti bengkak gitu. Jadi tidak disarankan mengendarai kendaraan setelah tindakan. Oke, apa sih yang dikerjakan oleh dokter pada tindakan blefaroplasti? Yang pertama adalah pasti dilakukan pembiusan dulu ya di daerah yang akan dilakukan insisi, membuat sayatan pada lipatan kulit di sekitar kelopak mata. Jika operasi dilakukan pada kelopak atas, maka akan membuka kulit di kelopak mata atas. Seperti ini. Ini adalah wanita usia 60 tahun. Kemudian sudah terjadi, kalau kita lihat klinisnya, sudah terjadi pengendoran kelopak mata. Ini udah nggak kenceng lagi ya. Kemudian mau kita lakukan insisi di kelopak mata atas. Setelah dilakukan pengukuran yang baik supaya tidak terlalu berlebihan nanti dalam melakukan atau membuang kulit yang berlebih. Nah, ini adalah setelah dibuang kelebihan kulit yang menggeloyor tadi. Nah, setelah diekspos lapisan mata, lapisan demi lapisan, maka kita akan lihat ada lapisan otot orbicularis oculi, kemudian di bawahnya itu samar kelihatan kayak kuning-kuning, itu adalah orbital fat-nya. Nah, jadi nanti kita akan expose lagi. Ini jadi kalau di atas itu ada 2 kompartemen orbital fat. Ini yang bagian medial. Jadi ini kelebihan otot, kelebihan lemak di kelopak mata atas yang perlu kita kurangin. Nah, kalau di foto yang pertama kan kelihatan dia agak menggembung gitu ya, menggendut sedikit ke kelopak matanya gitu. Jadi setelah dicek ternyata lemaknya pun ada tuh di situ yang perlu kita buang. Kalau wanita misalnya matanya cowong banget, itu most likely lemak matanya tuh sedikit gitu. Oke, membuang jaringan kulit dan lemak yang berlebih pada bagian kelopak mata yang perlu diperbaiki. Nah, jadi ini ilustrasi, ini di kelopak mata atas dibuka,
Kemudian expose tadi yang saya ceritakan, atau kalau dia di kelopak mata bawah, maka kita akan membuat insisi pas di bawah bulu matanya. Nah, kalau di ilustrasi ini kita lihat nih, kalau di kelopak mata bawah tuh ada 3 kompartemen lemak di sini, gitu. Jadi masing-masing ini kita harus evaluasi seberapa banyak dia berlebih, sehingga kita juga tidak over reduksi. Nah, ini contoh operasi di kelopak mata bawah. Ini lemak yang diekspos cukup banyak. Kemudian mengatur posisi otot-otot dalam kelopak mata sehingga dapat mengencangkan kulit di sekitarnya atau meninggikan kelopak mata sehingga bola mata terbuka lebih lebar. Setelah memperbaiki kelopak mata, maka akan dilakukan penutupan sayatan dengan jahitan. Nah, jadi ini kedua kelopak mata yang tadi diekspos di gambar pertama, kemudian kita pertemukan. Garis sayatannya ini nanti akan menjadi garis lipatan matanya yang baru. Nah, ini adalah ilustrasi bagian yang kita jahit. Jadi, kita akan menjahit dari kulit. Nah, ini lemak yang tadi di foto saya tunjukin kan ada lemak tuh yang diekspos kemudian dikurangin, ini orbital fatnya yang setelah dikurangin sehingga dia menjadi lebih datar, tidak bulging atau menonjol. Kemudian nih ada septum, septum itu yang menahan supaya lemaknya tidak keluar, menonjol keluar. Jadi kulit, septum, kemudian ke kulit lagi, terus baru kita simpul. Nah, teknik sebenarnya secara teknik bagaimana melakukan ini sangat banyak sekali. Itu nanti tergantung preferensi masing-masing dokter. Kemudian jadi tindakan blefaroplasti dilakukan dengan bius apa nih? Apakah bius umum atau bius lokal? Jadi tindakan blefaroplasti menggunakan bius lokal saja. Jadi dimasukkan obat untuk menghilangkan rasa sakit pada daerah kelopak mata sehingga pasien tidak akan merasa nyeri pada saat tindakan baik dari kulit sampai dengan ekspos si lemaknya tadi. Rasa nyeri ada, namun hanya pada saat memasukkan obat bius lokal yang terasa sangat ringan dan berlangsung sangat sebentar, sekitar 3-5 detik pertama aja, dan biasanya sangat dapat ditoleransi. Setelah ada beberapa cc yang masuk, pasien selanjutnya pasti akan merasa lebih nyaman. Jadi jarang tuh sampai pasien takikardi banget. Gitu. Berapa lama tindakan ini dilakukan? Apakah perlu rawat inap? Tidak, tindakan ini dapat dilakukan dengan merawat jalan. Lama tindakannya bervariasi sekitar setengah sampai 2 jam. Yang membuat berbeda itu kadang-kadang kalau pasiennya pernah ditanam benang itu biasanya lebih lama karena anatominya akan lebih berubah. Kemudian kalau lemaknya tebal banget atau lapisan kelopak matanya tebal banget, dan yang paling sering adalah kalau kita harus kontrol perdarahan. Ada beberapa orang yang gampang banget untuk bleeding gitu. Jadi harus kita kontrol dengan baik satu persatu. Setelah tindakan, apa saja efek yang bisa dirasakan? Pertama pasti bengkak dan kurang nyaman, seperti tertarik sekitar 24 jam setelah tindakan. Bengkak ini disebabkan karena adanya tadi infiltrasi dari cairan anestesinya, kemudian edem karena ekstravasasi cairan, terus beberapa manipulasi yang dikerjakan. Biasanya besoknya itu akan lebih bengkak, baru kemudian akan berkurang. Memar di daerah mata dan sekitarnya, bisa jadi sampai ke kelopak mata bawah hingga ke pipi. Gitu. Kadang ada yang sampai ke hidung. Kenapa? Jadi mata itu adalah daerah yang sangat loose atau longgar. Jadi sedikit aja ada perdarahan atau cairan yang berlebihan di situ, dia akan turun ke kelopak mata bawah karena dia mengantong karena efek gravitasi, dan dia akan stay di situ. Memarnya karena tadi perdarahan-perdarahan yang
terjadi karena insisi, karena diseksi, kemudian kauterisasi. Tapi itu pasti berkurang, jadi jangan khawatir. Keluar air mata berlebihan dan sensitif dengan cahaya. Jadi kayak seolah-olah sering berair lebih banyak gitu. Rasa gatal terjadi beberapa hari setelah operasi. Biasanya ini terjadi pada fase-fase hari kelima ke atas, pada saat jahitannya sudah mulai membaik. Nah, jadi ini tadi Ibu usia 60 tahun, kelihatan kelopak matanya menutupi lipatan mata kanan dan kiri sampai ke arah hidung berlebihannya. Kemudian kita lihat lipatannya itu menutupi separuh dari bola matanya yang hitam. Tindakan untuk mengurangi kelebihan kulitnya ini, kemudian kita buang sehingga lipatannya lebih ada. Nah, ini contoh di kelopak mata bawah. Nah, kita lihat nih, ini wanita usia early 30, tapi beberapa kan perempuan suka menonjol tuh kelopak matanya di usia yang masih muda gitu. Atau usia muda karena kita bisa lihat tuh garis-garis halus di matanya kan belum ada tuh ya, yang di pinggir-pinggirnya gitu. Kemudian kelopak mata atasnya masih kenceng gitu. Yang menonjol hanya di bagian bawah kelopak matanya gitu. Biasanya keluhan seperti ini tuh dia sering dibilang sama temennya kelihatan capek, atau kalau di foto terus dia senyum, kelopak matanya pasti akan lebih menonjol yang di bawah. Nah, ini kemudian dilakukan operasi, ini pasca dilakukan operasi, sayatannya pun nggak kelihatan karena dia pas di bawah bulu matanya. Ini yang di sisi kanan, oke, yang ini kan menonjol gitu ya. Ini kemudian yang setelah operasi. Nah, apa saja resiko setiap kemudian belekan, karena pasti ada produksi berlebihan dari cairan mata, sulit menutup mata kadang-kadang, tahap penyembuhan blefaroplasti. Jadi setelah tindakan biasanya disarankan untuk istirahat dulu di hari H, kemudian 1 hari setelahnya sering kompres dingin. Kemudian pasien biasanya bisa kembali bekerja, beraktivitas di rumah dengan baik di hari kedua sampai hari ketiga. Kemudian berasa normal di hari ke-5. Hari ke-7 itu udah normal banget. Tadi foto yang ibu-ibu 60 tahun itu diambil di hari ke-7, jadi bengkaknya udah nggak ada dan udah kelihatan masih ada bengkaknya, cuman yang kayak memar-memar itu udah hilang warnanya. Dapat menggunakan lensa kotak setelah 2 minggu, tidak boleh mengkonsumsi alkohol atau merokok setelahnya karena akan mengganggu penyembuhan luka, memar dan bengkak akan berkurang bertahap. Komplikasi sulit menutup mata, hal ini terjadi kalau kita terlalu over reseksi dari kulit yang berlebihan, kayak pengen banget gitu misalnya ngurangin kelebihan kulit mata, sehingga nanti pas dijahitkan malah sulit menutup mata, atau jadinya kayak ektropion. Kebas sementara pada kulit karena faktor anestesi, matanya menjadi lebih kering atau berair, penglihatan kabur, pembengkakan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke rinoplasti. Buat rekan-rekan yang ada pertanyaan mengenai blefaroplasti atau yang mungkin ingat, boleh di chat aja, nanti dibantu sama dokter Aca sebelum kita beralih ke operasi hidung atau rinoplasti. Oke, rinoplasti itu berasal dari 2 kata, rinos atau hidung. Nah, jadi rinoplasti itu rinos atau berarti hidung dan plasti membentuk. Jadi operasi rinoplasti adalah operasi untuk memperbaiki penampilan hidung. Operasi ini dilakukan pada tulang dan tulang rawan yang akan memberi bentuk atau struktur pada hidung. Kalau rumah, berarti tulang atau tulang rawan itu tonggak-tonggaknya nih, gitu.
Kadang rinoplasti juga dilakukan untuk memperbaiki pernafasan melalui hidung atau misalnya yang mengalami septumnya bengkok gitu. Kenapa sih orang operasi rinoplasti ya? Ada alasan medis, yaitu dianjurkan guna mengatasi sumbatan pada jalan nafas. Kalau salah satu kafum nasinya lebih sempit daripada kafum nasi sebelahnya. Atau juga alasan kosmetik, yaitu untuk memperbaiki ukuran hidung sehingga menjadi lebih harmonis dengan bentuk wajah. Kenapa saya bilang lebih harmonis? Karena wajah itu sebenarnya ada proporsinya tuh, seperti atas, tengah, bawah, kemudian sisi lateral, sisi medial gitu, sehingga kadang-kadang dengan memperbaiki sedikit struktur di tengah atau center dari wajah itu bisa sangat memperbaiki komposisi dari wajah ini sehingga dia terlihat lebih harmonis. Memperbaiki bentuk di bagian pangkal atau ujung hidung, mengubah ukuran dan bentuk lubang hidung, dan memperbaiki hidung yang tidak simetris. Operasi yang dilakukan pada rinoplasti menyuntikkan obat bius ke hidung. Operasi ini bisa dilakukan dengan bius opal, PGA, bisa juga dengan lokal. Kelebihannya kalau GA itu operator sangat nyaman dengan tindakannya dan pasien pun tidak akan sadar gitu, udah diapain aja gitu. Karena di bagian tengah wajah itu kan kelihatan banget tuh kalau pasiennya sadar gitu. Nggak enaknya, jadi akan mengalami proses recovery dari pembiusan. Kalau pasien dengan bius lokal, kalau dia berani gitu ya, nggak masalah gitu ngelihat atau menyadari suasana kamar operasi gitu. Silakan dengan bius lokal. Enaknya begitu selesai tindakan, pasien udah bisa langsung duduk, bisa langsung jalan, tidak perlu ada masa recovery gitu. Nah, ini adalah langkah kedua, pembuatan sayatan pada hidung dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup. Nah, istilahnya adalah closed rhinoplasty atau open rhinoplasty. Kalau closed rhinoplasty itu kita membuat sayatan untuk mengekspos daerah batang hidung atau dorsum nasi namanya melalui si alenasi atau cupingnya di dalam. Di dalam dibuka sampai ke kolumella atau yang bagian tengahnya. Dari sini kanan dan kiri ada yang buka satu sisi, ada yang buka dua sisi. Dari sini akan menjadi pintu masuk untuk ke daerah batang hidungnya sampai ke pangkal hidung. Ada juga yang melakukan insisi semuanya dibuka gitu. Jadi dari alat nasi yang di cuping hidung melewati bagian tengah ke kolumella di sini, kemudian ke sisi kontralateral. Nah, jadi ini dibuka semuanya untuk mengekspos ke dorsum nasi sampai dengan ke pangkal hidung. Enaknya terutama lebih ke operatornya, dia eksposnya bisa lebih baik kalau yang open. Nggak enaknya akan ada bekas sayatan nih di bagian tengah hidung yang mungkin bisa kelihatan, tapi bekasnya akan membaik sejalan dengan waktu. Tapi kalau yang di closed rhinoplasty seperti ini tidak akan kelihatan bekas sayatan sama sekali dari luar. Oke, langkah ketiga adalah membentuk struktur hidung. Oke, jadi sebenarnya operasi rhinoplasty itu ada dua macam. Ada rhinoplasty augmentasi yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang Asia. Ada juga operasi yang mengurangi tonjolan dari tulang hidung yang berlebihan. Biasanya dilakukan oleh ras Caucasian Eropa atau Amerika gitu, karena tulangnya sangat prominen gitu. Nah, berbicara mengenai Asia, maka tulang hidung yang rendah ini akan kita berikan atau tambahkan sesuatu sehingga posisinya menjadi lebih tinggi atau kalau istilah kita lebih mancung. Nah, dengan apa itu ditambahkan? Ada yang bahan buatan berupa silikon, ada yang bahan alami dari tubuh kita masing-masing, dari tubuh kita sendiri. Oke. Silikon sendiri itu ada berbagai macam. Ada silikon L pun ada macam-macam.
tiangnya ada silikon yang bentuknya I, seperti huruf I. Jadi dia lurus aja. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini yang bahan buatan. Kemudian yang bahan alami dari tubuh kita sendiri diambil dari tulang cartilage atau cartilago, tulang rawan yang bisa diambil dari telinga. Kemudian tulang iga, tulang septum atau yang di tengah bagian hidung, atau bisa juga dermis aja. Dermis itu adalah lapisan kulit yang di tengah gitu. Jadi dia sedikit lebih ada bantalan lunak-lunaknya. Kalau cartilage kan dia lebih keras. Nah, masing-masing juga punya kelebihan dan kekurangan. Antara lain, kalau cartilage itu sangat mudah ngambilnya, cuma ngambil di telinga, sisinya tidak kelihatan karena ada di belakang telinga, atau pas dilekukan telinga, baik di depan atau di belakang, boleh tergantung operator, tapi bahan yang kita dapatkan biasanya tidak terlalu banyak. Nanti akan kembali lagi ke teknik masing-masing dokter untuk mengerjakannya. Kemudian recartilage atau tulang iga, itu kita bisa mendapatkan bahan yang cukup banyak nih, seperti di foto ini, di gambar ini. Tapi nggak enaknya akan ada prosedur di daerah dada, kemudian harus dilakukan biasanya akan dilakukan dalam pembiusan. Tapi bahan yang kita dapatkan sangat banyak, sehingga cukup banget biasanya untuk melakukan augmentasi untuk seluruh bagian hidung. Septum cartilage itu adalah bagian tulang rawan yang diambil dari tengah-tengah hidung. Kan sering tuh pasti dokter-dokter, rekan dokter, itu septumnya bengkok pas septum. Nah, itu adalah tulang cartilage juga. Enaknya dia gampang diambil, jadi pas kita melakukan expose di hidung, kita bisa sekalian ngambil cartilage-nya. Tapi biasanya kalau di orang Asia, dia ukurannya tuh lebih tipis dan dia lebih lemah, nggak setebal atau sekuat orang Caucasian. Dermis itu dia bisa diambil dari belakang telinga juga, lapisan kulit. Nggak enaknya dia kadang tipis gitu, nggak terlalu bisa prominent, dan ada sepersekiannya juga yang akan diserap oleh tubuh. Cartilage juga bisa diserap sepersekiannya oleh tubuh by time. Apa yang harus dilakukan sebelum rinoplasti? Menghindari konsumsi obat pereda nyeri, terutama obat-obat ini yang bersifat sebagai pengencer darah. Menghentikan kebiasaan merokok, terus minta selalu ada keluarga atau teman yang menemani. Oke, kapan bisa dilakukan? Kalau pasien ingin mengecilkan ukuran hidung, atau augmentasi, meninggikan batang hidungnya, mengubah bentuk pangkal atau puncak hidung, mengubah sudut antara hidung dan bibir bagian atas, memperbaiki kelainan bentuk hidung akibat cacat lahir, seperti pada pasien cleft, atau karena kecelakaan lalu lintas misalnya, atau pada kasus-kasus yang mengalami gangguan pernafasan. Pemulihan apa yang nanti akan dijalani setelah operasi? Pasien disarankan beristirahat, posisinya lebih tinggi atau head up, berhati-hati pada saat mandi, dalam misalnya biasanya tuh setelah operasi, pasien kan akan pakai casing tuh di hidung, itu disarankan tidak terkena air supaya tidak menjadi sangat lembab. Tidak menggunakan kacamata untuk sementara waktu. Sikat gigi, jaga oral hygiene harus dipertahankan, cuman harus lebih hati-hati. Kadang-kadang tuh bengkaknya bisa sampai di bibir bagian atas. Oke, terus pakai kemeja yang enak, supaya nggak terlalu banyak nanti bergesekan pada saat ganti baju.